Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahrulisi Kurniawan, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum fisika dasar 2, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Wilma Nur Fatimah, yang akan berperan sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Pada kesempatan kali ini, diskusi akan dilaksanakan selama 15 menit yang dilaksanakan oleh kelompok 3B dengan anggota Siti Nur Syarifah, Amelia dan Mufidah Senia. Pada kelompok 3B silakan untuk memulai presentasi. Baik, kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan mengenai percobaan pemantulan. Kami beranggotakan Amelia Fadil Nur Laila, Mufidah Sania, dan Siti Nur Syarifah. Langsung saja, yang pertama adalah tujuan percobaan dari pemantulan. Tujuan percobaan pemantulan ini ada 4. Yang pertama, menentukan jarak fokus cermin cekung dengan cara meletakkan benda di jauh tahingga, lalu menentukan jarak fokus cermin cekung melalui pengukuran jarak benda dan jarak bayangan. Kemudian menentukan jarak fokus cermin cembung melalui pengukuran jarak benda dan jarak bayangan. Dan yang terakhir, menerapkan teori ralat dengan benar. Berikutnya dasar teori. Pemantulan cahaya terjadi ketika gelombang cahaya yang merambat berbalik arah setelah mengenai batas dinding suatu medium yang tak tembus cahaya. Cahaya yang dipantulkan ini bisa bersifat mengumpul atau menyebar, tergantung permukaan yang menjadi bidang pantulnya. Benda yang bisa memantulkan cahaya secara menyeluruh itu adalah salah satunya cermin. Cermin ini terbagi menjadi 2, yaitu cermin datar dan cermin sferis atau cermin lengkung. Cermin sferis terbagi lagi menjadi cermin cekung dan cermin cembung. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui wujud cermin ini, contohnya seperti pada cermin datar yang sering digunakan untuk cermin rias, cermin cekung yang sering digunakan oleh dokter gigi, dan cermin cembung yang sering ada pada kaca spion kendaraan. Berikutnya, pembentukan bayangan pada cermin cekung. Pada cermin cekung itu ada 3 sinar istimewa. Jadi apabila suatu benda diletakkan di depan cermin cekung, ada 3 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Lalu sinar datang yang melalui sumbu utama akan dipantulkan dengan sudut pantul yang sama besar dengan sudut datangnya. Lalu sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Bayangan yang terbentuk adalah hasil dari perpotongan sinar-sinar pantul ini. Minimal untuk membentuk bayangan itu minimal perpotongan dari dua sinar pantul. Di sini bisa dilihat bahwa bayangan yang terbentuk adalah bayangan nyata. Bayangan nyata adalah hasil perpotongan langsung antara sinar pantul. Dan ini adalah cermin cekung atau juga disebut sebagai cermin konkav. Berikutnya, pembentukan bayangan pada cermin cembung. Pada cermin cembung juga sama, terdapat 3 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Lalu sinar datang yang menuju sumbu utama akan dipantulkan dengan sudut pantul yang sama besar dengan sudut datangnya. Dan sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Bisa dilihat dari sinar pantul ini, ketiganya itu saling menyebar. Sehingga mereka tidak berpotongan secara langsung, namun berpotongan oleh terusannya. Perpotongan dari terusan sinar pantul itu membentuk bayangan yang bersifat maya. Cermin cembung juga bisa disebut sebagai cermin konveks. Berikutnya adalah pembagian ruangan pada cermin. Bisa dilihat sendiri pembagian ruangan pada cermin cembung dan pada cermin cekung. Terdapat ketentuan dalam pembagian ruang ini, yaitu terdapat pada dalil Esbach. Yang pertama, nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan sama dengan 5. Apabila nomor ruang benda lebih kecil dari ruang bayangan, maka bayangannya diperbesar. Mohon maaf, apabila nomor ruang benda lebih besar dari nomor ruang bayangan, maka benda diperkecil. Yang terakhir, untuk setiap benda nyata dan tegak, bayangan yang berada di depan cermin bersifat nyata dan terbalik. Sedangkan bayangan yang berada di belakang cermin bersifat maya dan tegak.
Berikutnya, hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus pada cermin ditentukan oleh rumus Descartes. 1 per F sama dengan 1 per P ditambah 1 per K. Dalam menggunakan rumus ini juga terdapat perjanjian tanda, yaitu untuk cermin cekung, jarak fokusnya bernilai positif. Untuk cermin cembung, jarak fokus bernilai negatif. Jarak benda selalu bernilai positif karena benda selalu dianggap berada di depan cermin. Jarak bayangan bernilai positif apabila berada di depan cermin atau bersifat nyata, dan bernilai negatif apabila bayangan terletak di belakang cermin atau bersifat maya. Berikutnya alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah cermin cekung, cermin cembung, cermin datar, layar, lilin, dan set bangku optik. Berikutnya prosedur percobaan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel dipersilakan. Baiklah, untuk prosedur percobaan pada cermin cekung, pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun alat yang tertera pada gambar. Untuk mencari jarak fokusnya, kita menempatkan layar yang di antara cermin dan benda tahingga. Kemudian untuk menentukan jarak benda dan jarak bayangan, kita menempatkan benda di ruang 2, yaitu benda diletakkan di antara layar dan cermin cekung. Lalu, kita menggeser-geser layar hingga mendapatkan bayangan yang paling jelas. Kemudian mengukur jarak bayangan dan jarak benda. Lalu, memindahkan letak benda tersebut sebanyak 4 kali. Untuk yang terakhir, untuk menghitung jarak benda dan jarak bayangan, kita menempatkan benda di ruang 3, di mana layar diposisikan berada di antara benda dan cermin cekung. Lalu, kita mengulangi prosedur kedua sampai keempat. Selanjutnya, untuk prosedur pada cermin cembung, yang pertama kita lakukan adalah menyusun alat yang seperti pada gambar. Kemudian kita untuk mencari jarak benda dan jarak bayangannya, kita menempatkan layar di antara cermin dan benda atau lilin. Kemudian mengatur posisi cermin datar hingga berbentuk bayangan yang berhimpitan dengan cermin cembung, di mana cermin datar tersebut tidak boleh sampai menutupi bayangan yang terdapat dalam cermin cembung. Lalu mencatat kedudukan jari cermin datar, cermin bercembung, dan benda, lalu mengubah jarak benda dari benda ke cermin sebanyak 4 kali. Dari percobaan yang telah kita lakukan, maka didapatkan data sebagai berikut. Pada cermin cekung, di benda tahingga, datanya yang diperoleh jarak fokusnya adalah sebagai berikut. Kemudian dengan variabel terikat jarak fokus, variabel kontrol dari benda tahingga, variabel bebas dengan cermin cekung, kemudian pada benda di ruang 2 dan di ruang 3, didapatkan data sebagai berikut. Dengan variabel terikat dengan jarak bayangan, dan variabel kontrol cermin cekung, dan variabel bebasnya jarak benda. Kemudian pada cermin cembung, kita dapatkan kedudukan benda, kedudukan cermin datar, dan kedudukan cermin cembung dengan variabel terikat jarak bayangan, variabel kontrol kedudukan cermin cembung, dan variabel bebasnya jarak benda. Lalu, pada percobaan kali ini, kita menggunakan analisis metode sebagai berikut, yaitu pengukuran jarak fokus untuk benda di benda tahingga. Pada cermin cekung itu disebut pengukuran berulang, sedangkan pengukuran bayangan dan jarak benda pada cermin cekung dan cermin cembung disebut pengukuran tunggal. Di sini kami menggunakan metode ralat rambat karena untuk menghitung jarak fokusnya itu didapatkan dari perhitungan 2 variabel, yaitu jarak benda dan jarak bayangan. Jadi sehingga hasilnya akan mengalami perambatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mufidah Saninya. Kepada Mufidah Saninya dipersilakan. Baik, dari analisis metode yang sudah dijelaskan, kita yang pertama adalah mencari rata-rata jarak fokus cermin cekung dengan cara sebagai berikut, dan hasilnya adalah 16 cm dengan relatif 0%. Kemudian pada benda di ruang 2, didapatkan hasil sebagai berikut dengan rata-rata 15,807 plus minus 0,007 cm, dengan relatif sebesar 0,042%. Kemudian pada di ruang 3 didapatkan hasil pada tabel dengan rata-rata 16,017 plus minus 0,006 cm dengan relatif 0,038%. Kemudian untuk cermin cembungnya, didapatkan hasil pada tabel dengan rata-rata 14,945 plus minus 0,006 cm dengan relatif 0,042%.
Kemudian untuk pembahasan, berdasarkan analisis data yang diperoleh, jarak fokus cermin cekung dari benda di tak hingga adalah 16 cm, benda di ruang 2 adalah 15,807 plus minus 0,007 cm, dan benda di ruang 3 adalah 16,017 plus minus 0,006 cm. Maka kesesuaian jarak fokus dengan 3 cara memiliki nilai berkisar 15 sampai dengan 16. Sedangkan pada cermin cembung didapatkan hasil perhitungan jarak fokus sebesar 14,945 plus minus 0,006 cm dengan relatif sebesar 0,042%. Namun tingkat kepercayaan pengukuran tidak dapat dinyatakan karena jarak fokus setiap percobaan memiliki perbedaan yang cukup signifikan, sehingga hasil ratanya tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Dari hasil di atas, maka percobaan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan dasar teori untuk cermin cekung yang menggunakan rumus Descartes dengan hasil fokus saling bersesuaian, baik benda di jauh tak hingga, di ruang 2 maupun di ruang 3. Sedangkan untuk cermin cembung, belum sesuai dengan dasar teori disebabkan tidak tepatnya pengamat dalam melakukan percobaan seperti posisi bayangan pada cermin datar dan tidak benar-benar sejajar dengan bayangan di cermin cembung. Sebaiknya dalam melakukan percobaan pastikan penggunaan alat dan prosedur percobaan yang dilakukan telah tepat serta teliti dalam mengambil data. Sehingga dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan yang pertama adalah pemantulan dapat terjadi ketika sinar datang sejajar dengan sumber utama yang mengakibatkan bayangan terletak di titik fokus. Yang kedua adalah untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dapat dilakukan dengan cara menempatkan benda di jauh tak hingga. Dan yang ketiga, pada cermin cekung juga bisa dilakukan dengan cara mengukur jarak benda dan jarak bayangannya. Kemudian yang keempat adalah untuk menentukan jarak fokus pada cermin cembung dilakukan dengan cara mengukur jarak benda dengan jarak bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Dan yang terakhir, dengan melakukan percobaan relatif yang benar dan yang tepat. Untuk dokumentasi bisa dilihat sebagai berikut pada cermin cekung yang berada di benda di tak hingga, benda ruang 2 dan benda ruang 3. Pada cermin cembung kita mendapatkan dokumentasi yaitu pada saat melakukan pengukuran cermin cembung dan cermin datar. Untuk daftar rujukan kita mengambil dari berbagai sumber, yaitu tadi sebagai berikut. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat menjelaskan dan kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 3B yang telah menyampaikan materi dengan tepat waktu. Selanjutnya, kepada teman-teman semua dipersilakan untuk mengajukan 3 pertanyaan kepada kelompok 3B. Ya, dipersilakan kepada Yuni Setiasari untuk mengaktifkan suara, fitur suaranya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yuni Setiasari. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji 1. Tadi kan untuk menentukan jarak fokus kan ada beberapa cara dengan meletakkan benda di tak hingga, meletakkan benda di ruang 2, dan meletakkan benda di ruang 3. Nah, tadi kan dari hasil percobaan kan jarak fokusnya kan beda-beda kan ya. Nah, jadi kalau akan sulit untuk menentukan jarak fokus mana yang lebih tepat. Nah, kalau menurut kalian dari ketiga cara itu mana yang kira-kira itu lebih mendekati jarak fokus yang sebenarnya? Yang dalam percobaan itu
kemungkinan kesalahan yang timbul dalam percobaan itu lebih minim. Seperti itu. Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yuni mengenai tadi lebih mana yang lebih bagus kan datanya, ralatnya. Jadi menurut kelompok kami, secara metode mudah lebih mudah melakukannya di Benda Tahingga sih. Jadi hasil yang didapat itu kan secara langsung dapat ditentukan secara langsung gitu, karena pengukurannya berulang sehingga yang dihitung itu hanya rata-rata. Kalau untuk di ruang 3 itu kan harus mengukur jarak benda dan jarak bayangannya dulu gitu. Jadi menyebabkan banyak perhitungan. Jadi hasil sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kekeliruan atau terjadinya penyimpangan gitu. Tapi kalau untuk ketelitiannya memang lebih ada benda di ruang 2 dan ruang 3. Apakah menjawab pertanyaannya? Kepada Saudara Yuni Setiasari, apakah telah cukup untuk jawabannya atau ada feedback? Baik, terima kasih atas jawabannya.